Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kelas J akan mempresentasikan tentang analisis peramalan uji penjualan usaha sepatu Converse dengan menggunakan metode Least Square pada online shop si Converse murah. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Agus Doni Setiadi, yang kedua ada saya sendiri Ina Kristina Yuliani, dan yang terakhir ada Putri Ratnasari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Agus Doni Setiadi. Teknik proyeksi bisnis. Pengertian peramalan. Menurut Terry 2013 mengemukakan bahwa ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan dan diterima sehingga dengan pengertian tentang kebenaran universal mengenai manajemen. Lanjutannya, ilmu manajemen tidaklah komprehensif dan seakurat seperti halnya pada ilmu kimia ataupun ilmu alam. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen merupakan suatu ilmu yang mengatur sumber daya dan sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada organisasi dengan menggunakan fungsi manajemen yang efektif dan secara efisien. Inti dari manajemen adalah untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien dengan kegiatan orang lain. Kemudian metode Least Square. Metode Least Square adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data kecil. Metode Least Square kuadrat terkecil paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungan lebih teliti menurut Saldi dan Sapwandi tahun 2017. Untuk slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode peramalan yaitu penelitian kuantitatif dengan melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian menghitung peramalan hasil penjualan sepatu pada si Converse murah dengan menggunakan metode Least Square untuk menyesuaikan permintaan dengan jangka waktu dan di masa yang akan datang dengan mengacu pada data-data historis yang telah ada sebelumnya menurut Sugiono 2010. Tempat dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian yaitu lokasi penelitian ini adalah usaha yang dibangun oleh kami bertiga yang diolah dan mempunyai store untuk mengembangkan usaha sepatu Converse di Perum Karawang, RT 29, RW 7, Kabupaten Karawang, Kelari, Jawa Barat. Untuk waktu penelitiannya, yaitu penelitian ini sudah dari awal usaha ini dibangun pada tahun 2020 pada bulan November. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui studi literatur. Pada penelitian ini, data sekunder ini didapatkan dari owner yaitu saya dan rekan kerja saya untuk membangun bisnis si Converse murah ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prediksi penjualan. Variabel ini merupakan variabel kuantitatif yang teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data sekunder, yaitu hasil prediksi penjualan yang datanya diperoleh dari kami, yaitu si Converse murah. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan kondisi variabel yang diukur, kemudian dilakukan proyeksi bisnis. Selanjutnya, masih dalam metode penelitian, untuk populasi dan sampel juga teknik sampling. Untuk populasinya sendiri, dalam penelitian ini adalah seluruh data hasil penjualan sepatu Converse di wilayah
Kabupaten Karawang, sedangkan banyaknya sampel data penelitian ini ditentukan dengan metode teknik sampling, yaitu purposive sampling, atau sampling dengan adanya pertimbangan tertentu, di mana sampel yang digunakan dengan mempertimbangkan ketersediaan data hasil penjualan dan dipilih data 1 tahun terakhir dari hasil penjualan sepatu Converse. Untuk sampel penelitiannya, yang diambil berdasarkan teknik non-probability sampling adalah purpose sampling, di mana tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap responden dan dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu hasil penjualan sepatu Converse. Untuk teknik samplingnya, sampling purposive ada teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dengan purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk pengumpulan data penelitian dilakukan menjadi 2 cara. Yang pertama, observasi. Dalam kegiatan pengamatan DC Converse murah, pengamatan yang dilakukan mencakup pengamatan data yang dapat digunakan dalam pembuatan sistem terkait. Yang kedua, wawancara, yaitu kegiatan wawancara ini dilakukan dengan melakukan tatap muka dengan orang yang ahli di bidang yang akan diteliti dan narasumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yaitu metode forecasting least square ini digunakan untuk melakukan perhitungan peramalan tren penjualan berdasarkan data penjualan pada waktu sebelumnya. Skala waktu dapat menggunakan hari, bulan, maupun tahun. Pada penelitian ini dipilih skala waktu per bulan berdasarkan masukan dari pemilik tempat studi kasus penelitian ini dilakukan. Metode ini sangat tergantung dengan ketersediaan dan penjualan yang lampau. Hasil penelitian, gambaran umum. Usaha yang kami kelola berawal dari hobi mengkoleksi sepatu, kemudian mencoba membuat bisnis yang terlintas adalah bisnis sepatu brand favorit kami. Akhirnya kami mencari channel untuk mendapatkan barang tersebut tanpa harus melakukan produksi. Dan kebetulan saja channel yang kami dapat yaitu sepatu Converse BNWB, yaitu brand new without box, Converse yang secara kualitas original tapi tidak lolos quality, dan stok pun terbatas karena stok ini tergantung dari banyaknya stok reject dari produksi. Yang artinya bukan produksi massal, yaitu produksi yang secara umumnya itu dibuat berdasarkan pesanan, tapi ini dibuat dihasilkan dari stok barang yang reject. Setelah proses panjang, kami bisa menjual sepatu-sepatu tersebut. Kami menyortir kembali sepatu yang kami dapat untuk dijual. Kami menggunakan box dan tag sepatu replace, artinya bukan asli dari bawaannya, seperti itu. Next. Perhitungan manual metode least square. Untuk menghitung peramalan penjualan bulan selanjutnya pada si Converse murah menggunakan metode least square. Dibutuhkan data penjualan pada waktu yang lampau, di mana data penjualan yang digunakan dalam perhitungan yaitu data penjualan yang digunakan dalam perhitungan yaitu data penjualan si Converse murah. Langkah-langkah untuk menghitung peramalan penjualan si Converse murah menggunakan metode least square adalah sebagai berikut. Perhitungan manual metode least square. Di sini kami memasukkan data penjualan tabel yang berisi bulan penjualan yaitu Y, X, dan X2, dan XY. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. Kemudian mencari nilai X atau T dan masukkan ke dalam tabel. Untuk mencari nilai X, diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu atau X. Sedemikian rupa, sehingga jumlah nilai variabel waktu X adalah 0. Misalnya, untuk data ganjil yaitu N sama dengan 3, maka X1, X2, X3
min 1, 0, dan 1. Pada umumnya, yang diberi nilai 0 adalah variabel waktu yang letaknya di tengah. Untuk data genap, yaitu N sama dengan 4, maka X1, X2, X3, X4-nya yaitu min 3, min 1, 1, dan 3. Atau bisa juga dilakukan pembagian data menjadi 2 kelompok, yaitu data ganjil. Maka skor nilai X atau T, nilai X atau T-nya yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Data genap, maka skor nilai X atau T-nya yaitu min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Nilai XT yang sudah didapat lalu dimasukkan ke dalam tabel. Untuk tabelnya dapat kita lihat pada slide. Dan selanjutnya, menghitung nilai X2 dan XY, kemudian masukkan ke dalam tabel. Untuk hasilnya juga dapat dilihat pada slide. Di sini diketahui jumlah Y-nya yaitu 561, jumlah X atau T-nya yaitu 0, jumlah X2-nya yaitu 110, dan jumlah XY-nya yaitu 43. Kemudian selanjutnya mencari nilai A dan B. Untuk nilai A sendiri yaitu 51 dan nilai B-nya 0,39 dibulatkan menjadi 0,4. Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka untuk menghitung peramalan penjualan bulan yaitu bulan Oktober tahun 2021 adalah sebagai berikut. Untuk bulan Oktober tahun 2021 nilai X-nya adalah 6. Yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 51 plus 0,4 dikali 6 sama dengan 53,4. Jadi artinya penjualan sepatu untuk bulan Oktober tahun 2021 diperkirakan sebanyak 53,4 atau dibulatkan menjadi 54 sepatu. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu usaha yang kami kelola berawal dari hobi mengkoleksi sepatu, kemudian mencoba membuat bisnis. Yang terlintas adalah bisnis sepatu brand favorit kami. Akhirnya kami mencari channel untuk mendapatkan barang tersebut tanpa harus melakukan proses produksi. Dan kebetulan saja channel yang kami dapat yaitu sepatu Converse murah, Converse BNWB, yaitu brand new without box. Converse yang secara kualitas original tetapi tidak lolos quality control dan stok pun terbatas karena stok ini tergantung banyaknya stok reject produksi, yang artinya bukan diproduksi massal. Setelah proses panjang, kami bisa menjual sepatu-sepatu tersebut. Kami menyortir kembali sepatu untuk dijual. Kami menggunakan box dan tag sepatu replace, artinya bukan asli Converse namun didesain mirip. Saran untuk penelitian ini, sebagai pengembangan selanjutnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu perhitungan menggunakan metode least square pada laporan ini hanya masih berupa analisa. Oleh sebab itu, analisa ini masih sangat bisa dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam sebuah peramalan. Penambahan satu metode lain tentunya dapat lebih dikembangkan dan disempurnakan. Yang terakhir, analisa peramalan penjualan sepatu Converse ini baru menggunakan satu metode saja. Penggunaan metode lain tentunya dapat membantu dalam pengembangan perbandingan antar metode peramalan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.